Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih membahas tentang tafsir dari surah Quraisy, yang mana pada pertemuan lalu kita sudah mulai muqaddimah dari surah Quraisy, dan telah kita sebutkan bahwasanya surah ini memiliki dua nama. Yang pertama adalah surah Quraisy, dan ini adalah nama yang masyhur yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Dan yang kedua adalah surah Li'ilafi Quraisy, dan ini yang lebih dikenal ya di kurun masa salaf. Mereka sering menyebut surah ini dengan sebutan ayat pertamanya, yaitu Li'ilafi Quraisy. Adapun sebab diturunkannya surah Quraisy telah kita sebutkan berkaitan tentang kelebihan atau keistimewaan suku Quraisy. Di antaranya adalah wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah menurunkan tentang mereka, yaitu tentang suku Quraisy, satu surah dari Al-Quran. Maka Nabi pun membacakan surah ini, yaitu Li'ilafi Quraisy dan seterusnya. Adapun masalah keutamaan atau momen-momen pembacaan surah Quraisy, maka tidak ada dalil khusus berkaitan masalah tersebut. Maka silahkan dibaca kapan saja tanpa dikhususkan pada momen-momen tertentu. Dan telah kita sebutkan bahwasanya mayoritas ulama menyatakan bahwasanya surah Quraisy adalah surah Makkiyah, yaitu yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Adapun jumlah ayat dari surah Quraisy, maka kebanyakan para ulama menyatakan bahwasanya surah Quraisy ada 4 ayat. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang tafsir dari surah Quraisy.
Dan seperti biasa kita akan memulai tafsir global terlebih dahulu, baru kemudian tafsir terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy. Apa artinya? Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai cerita dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Kebiasaan mereka adalah senang bepergian, berniaga, baik itu di musim panas ataupun musim dingin. Itu kebiasaan mereka. Disebutkan kalau musim panas itu mereka berdagang ke negeri Syam. Ya, jadi kalau musim panas ke negeri Syam. Kalau musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Nah, jadi nggak peduli baik musim panas kah atau musim dingin kah, mereka tetap keluar untuk berdagang dan mengambil barang perniagaan. Kenapa? Ya, karena negeri mereka adalah negeri yang tandus. Jazirah Arab itu negeri yang tandus. Mereka kalau ingin buah-buahan yang segar, maka mereka harus mencari ke daerah yang lain. Karena buah yang bisa tumbuh di situ ya paling-paling cuma kurma. Ya. Kita melihat kondisi dahulu ya. Kalau sekarang, masya Allah macam-macam buah di sana. Ya, cuman kalau dahulu sangat jarang. Jadi kalau mau buah-buahan segar itu harus keluar ke negeri yang lain. Akhirnya mereka mengambil dari negara-negara yang lain atau istilah mengimpor dari negara-negara lain, dan mereka tidak mengekspor ya. Jadi cuma mengimpor tapi tidak mengekspor. Karena apa yang mau diekspor? Ya. Dan mereka juga tidak dikenal memiliki kerajinan tertentu yang bisa diekspor ke negara yang lain. Akhirnya yang mereka lakukan hanya mengambil barang-barang dari negara yang lain. Nah, seringnya mereka melakukan perjalanan ini, padahal waktu itu di Jazirah Arab terkenal daerah yang tidak aman. Karena perang tidak henti-henti. Perampokan itu di mana-mana. Tetapi kenapa orang-orang Quraisy itu bebas pergi kapan saja, kemana saja, pergi aman, pulang selamat? Kok bisa? Padahal zaman waktu itu adalah zaman yang tidak aman, sering terjadi peperangan, perampokan dan seterusnya. Sebabnya adalah karena mereka itu dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain atau kabilah-kabilah yang lain. Kenapa mereka dihormati? Kenapa orang Quraisy itu sangat dihormati oleh bangsa Arab yang lain? Ya, karena mereka adalah pelayan Baitullah. Ini sudah kita sebutkan di antara keutamaan Quraisy, mereka adalah pelayan Baitullah. Dan mereka tinggal di tanah haram. Makanya orang-orang Arab ya mereka hormat kepada orang-orang Quraisy. Apalagi semenjak peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah ya. Nah, itu mengangkat pamor orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Arab yang lain tidak berani untuk mengganggu orang-orang Quraisy. Dimanapun mereka berjalan, kemanapun mereka pergi, ya orang-orang tidak mau yang mengganggu orang-orang Quraisy. Ya, kenapa? Karena tadi mereka orang-orang yang berjasa, orang-orang yang terhormat. Maka mereka pergi aman, pulang selamat. Dan ini merupakan kenikmatan ya
keamanan mereka ini ya merupakan nikmat dari Allah. Akhirnya mereka bisa ya mengambil apapun dari negara lain seperti makanan dan seterusnya ya tanpa perlu merasa takut. Maka ketika itu adalah nikmat ya berupa rasa aman tadi, dan mereka mendapatkan makanan dari negara yang mereka tuju, maka Allah ingin mengingatkan akan nikmat tersebut, mengingatkan mereka akan nikmat tersebut ya. Maka Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makanan, artinya mereka bebas mendapatkan makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ya, karena orang-orang tidak berani untuk mengganggu mereka. Nah, inilah tafsir global dari surah Quraisy. Maka kita mulai memasuki tafsir rinci dari surah Quraisy. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bunyinya gimana tadi? Li'ila fi Quraisy. Baik. Ayat ini li'ila fi Quraisy ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa kata? 4. Apa aja atau 4? Baik, ulun tulisakanlah ayatnya. Dahulu pian bang ulun suruh nulis. Ayo. Li'ila fi Quraisy. Baik, berapa kata tadi? 3 sama. Li'ilafi 1, ilafi 2, Quraisy 3. Jadi 4 tadi lah. Baik, li jar 1. Iya kah li itu kata? Ini satu hurufannya. Inilah ya istimewanya bahasa Arab, satu huruf itu bisa dianggap kata ya. Jadi ini 1, 2, 3. Baik, li'ila fi Quraisy. Jadi ya betul benar 3. Baik. Dan kata dalam bahasa Arab itu ada 3 ya jenisnya. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Baik. Kalau yang pertama li itu isim, fi'il atau huruf? Ini kada bisa menjawab kecuali yang bisa belajar bahasa Arab. Ya, li itu huruf. Ya. Nah, apa maksud dari li? Maka para ulama berbeda pendapat makna dari li di sini. Li ini huruf jar. Ya. Ada yang mengartikan li di sini artinya karena. Ada yang mengartikan karena. Adapun pendapat yang kedua diartikan ta'jublah dengan. Jadi ulangi, dalam masalah ini makna dari li itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan karena, pendapat kedua mengatakan ta'jublah dengan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Makna pertama yang itu karena. Kalau kita artikan karena li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Baik.
Kalau ulun bilang seperti itu, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu kalimatnya sempurna atau kada tuh? Ya sama seperti karena Pak Ahmad dermawan, ya maka kalau sampai situ aja kada sempurna ngarangnya kalimatnya. Harus ada kalimat berikutnya agar sempurna kalimatnya. Misalnya karena Pak Ahmad dermawan, maka Pak Ahmad dicintai oleh masyarakat. Nah, baru sempurna kalimatnya. Baik, maka menurut pendapat yang pertama tadi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maka harus ada penyempurnanya. Nah, para ulama berbeda pendapat apa penyempurnanya. Ya, jadi pendapat pertama mengatakan karena itu berarti kalimatnya tidak sempurna, harus disempurnakan. Nah, apa kalimat penyempurnanya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya penyempurnanya adalah ada pada surat sebelumnya. Kalau secara urutan Al-Quran, sebelum surah Quraisy surah apa? Itu kan kita dari belakang. Kalau urutan Al-Quran apa dulu? Alam Tarakai. Surah apa itu? Al-Fil. Al-Fil berkisah tentang ya pasukan gajah. Baik. Jadi jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya penyempurna dari ayat ini itu adalah kisah pasukan bergajah, ya. Yang mana Allah menghancurkan pasukan bergajah yang ingin memusnahkan Ka'bah. Nah, jadi tujuan Allah menghancurkan pasukan tersebut ya agar nikmat kebiasaan kabilah Quraisy berniaga di musim panas maupun di musim dingin tetap bisa berjalan. Ya seolah-olah ya ayat ini menyatakan karena kebiasaan orang-orang Quraisy maka Allah hancurkan pasukan bergajah. Ya, supaya kenapa dihancurkan pasukan bergajah? Supaya mereka tetap bisa berniaga. Ya. Karena kan orang-orang Quraisy itu mulia karena adanya Ka'bah yang mereka jaga. Coba kalau nggak ada Ka'bahnya, maka kehilanglah kehormatan, kemuliaan orang-orang Quraisy. Jadi ada pendapat demikian. Ada juga yang berpendapat penyempurnanya bukan masalah itu. Ya, karena itu surah yang lain. Kata mereka penyempurnanya ada pada surah itu sendiri, yaitu ayat yang ketiga yang menyatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah. Seolah-olah ayat ini mengatakan karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu aman dalam bepergian dagang dan itu karunia Allah, maka hendaklah mereka menyembah Allah, yaitu Rabb rumah ini. Baik, dan para ulama menyatakan di sini tidak ada kontradiksi antara makna pertama atau kedua, maka tidak mengapa kalaupun kita artikan pada dua makna ini selama tidak ada kontradiksi. Nah, inilah yang disebut dengan istilah ikhtilaf tanawwu'. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal kajian tafsir. Ini makna yang pertama yang artinya karena. Adapun makna yang kedua dari li tadi, takjublah dengan. Maka kalau kita artikan li ini takjublah dengan, maka li ila fi Quraisy artinya takjublah dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Maka kalau demikian, maka kalimatnya sudah sempurna tanpa perlu penyempurna lagi. Baik. Itu hanya masalah li-nya aja, ya. Penjelasannya panjang. Baik, sekarang berpindah kepada kata yang kedua. Apa itu? Ilaf. Ya. Ilafi. Apa artinya ilaf? Maka pakar tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah mengatakan bahwasanya makna dari ilaf adalah kebiasaan. Kebiasaan. Ya, sudah itu aja pembahasan tentang ilaf. Yang agak panjang adalah pembahasan kata yang ketiga, yaitu Quraisy.
Apa itu Quraisy? Nama suatu kabilah. Dan Nabi SAW itu dari Quraisy, ya, dari kabilah Quraisy. Baik, sebelum kita bahas lebih panjang, kita ingin kembali mengulang tentang nasab Nabi SAW. Baik, rasanya pernah kita bahas kada nasab Nabi, nama Nabi itu secara panjang sampai Adnan. Belum ya, di kajian sirah kayaknya ya. Baik. Ini bagus dihafal nih, ada 22 nama. Dan hanya sedikit yang hafalnya. Baik. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, ke bawah lagi lah, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Kenapa? Ilyas itu Nabi Ilyas. Bukan. Bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ini adalah yang disepakati akan kesahihannya. Adapun ini Adnan ini keturunan Ismail alaihissalam. Dari Adnan sampai Ismail itu ada terjadi perbedaan pendapat berapa jumlahnya. Ismail bin Ibrahim. Ya, kemudian dari Ibrahim sampai Nabi Adam, itu banyak khilaf lagi. Baik, cuman sampai Adnan ini disepakati kesahihannya. Baik, ada 22 ya namanya. Tuh 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Diharapkan dihafalkan ya. Baik. Baik. Nah, Quraisy adalah salah satu kabilah bangsa Arab. Nah, sekarang asal penamaan Quraisy itu diambil dari gelar salah satu nenek moyang mereka. Cuman para ulama berbeda pendapat. Ya, siapakah di antara nasab yang kita sebutkan ini yang merupakan Quraisy atau yang diberi gelar dengan Quraisy? Ada dua pendapat secara garis besar. Pendapat yang pertama mengatakan yang dinamakan Quraisy itu adalah An-Nadhr bin Kinanah. Ada yang mengatakan yang Quraisy ini nih An-Nadhr bin Kinanah. Artinya setiap orang yang nasabnya sampai An-Nadhr berarti masuk Quraisy. Ya. Jadi jalur manapun yang penting sampai kepada An-Nadhr bin Kinanah berarti masuk Quraisy. Karena dialah yang diberi gelar dengan Quraisy. Baik, ini pendapat pertama dan ini pendapat paling banyak ya di kalangan para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Ini Fihr bin
Malik. Jadi pendapat pertama ini, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dan ini yang kedua. Artinya siapapun yang sampai nasabnya kepada Fihr menurut pendapat kedua, ini adalah Quraisy. Nah, pian sampai mana tuh nasab pian? Sampai Abu Jahal, jangan-jangan. Baik. Abu Jahal Quraisy atau kada? Baik, Abu Jahal itu ngarannya Amr bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Masuk berarti, masuk Quraisy. Ya, tapi apakah Abu Jahal itu memarina Nabi? Kan banyak yang nyangka tuh. Abu Lahab, Abu Jahal itu juga memarina Nabi. Ya, mau karas benar juga maksudnya. Bukan ya. Jadi kalau Nabi itu dari Bani Hashim, kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum. Ya, beda kabilah cuman beda apa kabilah ya, cuman sama-sama di Quraisy, sama-sama terkumpul Quraisy. Abu Bakar Quraisy atau bukan? Quraisy. Karena sampainya Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ada. Umar Quraisy atau bukan? Quraisy. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qarb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Utsman Quraisy atau bukan? Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin dan kalau Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, karena Ali itu kan sepupunya Rasulullah. Baik, Khadijah Quraisy atau bukan? Quraisyah. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Imam Syafi'i Quraisy atau bukan? Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Ya. Jadi setiap orang yang sampai nasabnya kepada salah satu dari dua pendapat tadi, apakah Fihr ataupun An-Nadhr bin Kinanah, maka masuk Quraisy. Baik. Kemudian kabilah Quraisy merupakan salah satu kabilah yang terpandang dan termasuk orang-orang pilihan. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan atau memilih Kinanah di antara keturunan Ismail. Di situ ada Kinanah. Nah, itu dipilih oleh Allah, ya, di antara keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu banyak atau enggak? Banyak, ya, banyak benar. Di antaranya yang dipilih dari keturunan Nabi Ismail adalah Kinanah. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy di antara Kinanah. Baik, Kinanah juga banyak keturunan. Di antaranya adalah Quraisy. Nah, Quraisy ini terjadi perbedaan tadi. Ada yang mengatakan dimaksud adalah An-Nadhr bin Kinanah, ada yang mengatakan Fihr bin Malik bin Kinanah. Baik. Kemudian wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dan Allah memilih Bani Hashim. Bani Hashim itu maksudnya adalah keturunan Hashim di antara Quraisy. Baik. Kemudian
wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih diriku di antara Bani Hashim. Maka dari sini jelas ya bahwasanya Quraisy adalah orang-orang pilihan, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok unggulan ya, yang merupakan orang pilihan di antara orang pilihan. Jadi kan semuanya orang-orang pilihan, dan Nabi SAW itu terpilih ya dari segi semuanya tadi. Beliau adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Kinanah, ya, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim. Jadi beliau pilihan di antara pilihan. Baik, tadi disebutkan ada 3 hal ya. Kinanah. Kenapa Kinanah itu dipilih? Dalam hadis ini kenapa Kinanah itu dipilih oleh Allah? Ya, disebutkan karena dia adalah orang yang sangat tersohor dengan kedermawanan. Jadi Kinanah ini kenapa diunggulkan? Karena disebutkan bahwasanya orang ini sangat dermawan. Ya. Sampai-sampai disebutkan beliau tidak pernah makan sendirian. Kalau tidak makan sendirian gimana? Berarti selalu sama-sama. Ya. Mun kita gimana? Kada puas leh bareng-bareng gitu kan. Jadi pertama, kenapa Kinanah dipilih? Tadi disebutkan karena beliau sangat dermawan dan selalu makan bareng-bareng. Hampir kada pernah sendirian. Kemudian juga disebutkan beliau senantiasa kedatangan tamu. Pokoknya setiap hari sepanjang tahun ada aja yang datang gitu kan. Kenapa beliau selalu kedatangan tamu? Disebutkan karena ketinggian ilmu dan kemuliaannya. Ketinggian ilmu dan kemuliaannya. Jadi banyak orang yang berkunjung ke rumah beliau. Dan disebutkan juga beliau merupakan pos atau poros persatuan masyarakat. Jadi kalau ada persengketaan datang kepada beliau dan akhirnya selesai jadi rukun kembali. Nah, jadi itulah alasan kenapa Kinanah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Quraisy. Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy? Sebab mereka memiliki keistimewaan dibanding lainnya. Ya, di antara keistimewaan mereka apa? Sudah kita sebutkan banyak ya. Di antaranya mereka tinggal di kota Mekah. Terus menjadi penjaga atau perawat Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi itu diantara sebab kenapa Allah memilih mereka. Disebutkan juga ya mereka adalah orang-orang terhormat. Ya. Dan pamor mereka itu naik semenjak peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah. Begitu juga lisan mereka paling fasih. Jadi orang Arab itu banyak dan mereka semuanya berbicara bahasa Arab. Tetapi bahasa Quraisy itu yang lebih fasih atau yang paling fasih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kebanyakannya dengan lisan Quraisy, dengan bahasanya Quraisy. Ya. Bahasa Quraisy itu bahasa Arab juga, cuman lebih fasih dibandingkan bahasa Arab yang lain. Ya, itu Mas. Baik. Kemudian setelah Quraisy adalah Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim itu dipilih? Ya, disebutkan diantaranya adalah karena akhlak mereka yang sangat mulia. Jadi Bani Hashim terpilih karena akhlak mereka yang sangat mulia. Kemudian kesederhanaan mereka,
ya. Jauh dari sifat sombong. Jadi akhlak mulia, kesederhanaan mereka, jauh dari kesombongan, jauh dari permusuhan. Baik, maka sifat-sifat mereka ini menyebabkan mereka jarang mendapatkan jabatan. Jadi kalau Quraisy itu kan kabilah yang banyak. Ya. Nah, tentunya di situ ada jabatan-jabatan tertentu, dan kebanyakannya bukan dari kalangan Bani Hashim. Karena mereka terkenal dengan ketawaduan mereka, kesederhanaan mereka. Dan apakah yang seperti ini menguntungkan Nabi SAW? Kesederhanaan mereka, ketidakpengenan mereka mendapatkan jabatan itu apakah menguntungkan Rasulullah? Jawabannya sangat menguntungkan Rasulullah. Dari segi apanya kira-kira? Berhubungan dengan status Nabi sebagai Rasul itu menguntungkan, ya. Dan beliau dari Bani Hashim dengan sifat mereka tadi yang jauh dari keinginan mendapatkan jabatan. Apa kira-kira keuntungannya? Hal tersebut yaitu jauhnya mereka dari keinginan mendapatkan jabatan menguntungkan bagi Nabi, ya, sebagai bentuk menyucikan atau mensucikan risalah Nabi SAW dari prasangka bahwasanya beliau mengaku sebagai nabi karena ingin mendapatkan jabatan, ya. Sementara Bani Hashim terkenal tidak suka jabatan. Maka ketika Nabi SAW mengaku nabi, sudah jelas bukan tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Baik. Nah, itu adalah Bani Hashim. Dan selanjutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita berbicara tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibaratnya seperti lautan yang tidak ada tepinya. Ya. Cukuplah, ya, diwakili dengan persaksian Allah, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dalam surah Al-Qalam ayat 4, bunyinya gimana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah memuji Nabi SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang luhur. Ya, surah Al-Qalam ayat 4. Ini pujian, dan yang namanya pujian itu akan semakin berbobot, ya, dilihat dari siapa yang memujinya. Kalau ada nih lah yang memuji pian tuh bungas misalnya, pian tuh pintar, ya, dan seterusnya. Tapi yang memuji orang gila misalnya. Kira-kira gimana tuh pujiannya tuh? Ya, ada artinya. Baik. Nah, bayangkan yang memuji Nabi SAW dengan pernyataan bahwasanya beliau memiliki budi pekerti yang luhur, yang agung, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ayat tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau seandainya kita kupas, ya, maka buku berjilid-jilid pun tidak akan selesai, ya. Hanya ingin mengupas secara detail tentang ayat-ayat ini. Ya. Coba kalau kita kupas sedikit misalnya tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Misalnya akhlak beliau sebagai seorang hamba. Ya. Bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malam beliau, ya. Yang disebutkan saking lamanya beliau berdiri sampai kaki beliau itu pecah-pecah.
Bagaimana ya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana puasa Nabi? Bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah? Itu saja kalau kita bahas itu akan memakan banyak waktu. Ya, kalau kita buat majelis khusus tentang itu saja, ya mungkin beberapa pertemuan nggak akan selesai. Itu hanya akhlak beliau sebagai hamba, akhlak Rasulullah kepada Rabb-Nya. Belum lagi kepribadian beliau sebagai Rasul. Ya, amanah beliau dalam mengemban risalah Allah. Wah, itu juga pembahasan panjang. Belum lagi kepribadian beliau sebagai seorang guru misalnya. Ya. Beliau adalah guru terbaik. Ya. Maka bagi seorang guru, kalau ingin menjadi guru yang baik, hendaknya meneladani Nabi SAW bagaimana beliau mengajar. Ya, banyak buku yang membahas tentang metode Nabi SAW dalam mengajar, yang itu bisa menjadi panutan bagi para guru. Ya, belum lagi kepribadian beliau sebagai seorang dai, yang itu patut dicontoh oleh para dai di dalam berdakwah. Bagaimana hikmah dalam berdakwah, bagaimana ketika berbicara dengan dai yang seperti ini, dengan dai yang seperti dengan mad'u, ya, orang yang didakwahi. Ya, seperti anak kecil, beda cara ngomongnya dengan orang dewasa dan seterusnya, dan itu semuanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang ingin menjadi pemimpin yang baik, maka contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin menjadi panglima perang yang hebat, maka contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang ingin jadi hakim yang adil, maka lihatlah bagaimana Nabi SAW menjadi hakim. Kalau kita ingin menjadi seorang suami yang baik, maka lihatlah Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi seorang ayah yang baik, maka lihatlah, contohlah, teladanilah Nabi SAW. Ya, maka segala kehidupan Nabi SAW itu merupakan teladan bagi kita. Ya, maka kita harus bangga. Ya, yang menjadi teladan kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang jarang ada yang menjabat, ya, dua jabatan sekaligus. Kalau hakim, kada jadi guru boleh. Kalau misalnya panglima perang, ya, jarang ada yang jadi pemimpin negara misalnya. Tapi Nabi SAW, beliau adalah guru, beliau adalah hakim, beliau adalah pemimpin negara. Ya, beliau adalah seorang hamba, beliau adalah seorang rasul, beliau seorang bapak, beliau seorang suami. Maka ya, jadikanlah Nabi SAW sebagai teladan kita. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW adalah orang yang terpilih dari yang terpilih, dan beliau adalah manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Baik. Nah, inilah tafsir pertama atau tafsir ayat pertama dari surah Quraisy. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan tafsir dari ayat yang kedua. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan, dan ulun harapkan ini nasab Nabi hendak dihafalkah atau kayak apa nih? Siapa aja, kalau 22 nama aja. Ya. Dicoba dihafalkan. Ada tekniknya atau ada singkatan apa itu nanti kayak apa begitu. Ulun lupa saya juga menghafal itu. Ya, silakan cari teknik seorang gitu. Baik. Mulai seorang pian cari teknik seorang, cari cara seorang supaya lakas hafal, ya kan? Itu nyaman aja, insya Allah. Pokoknya mun sudah hafal sekali, ya, itu tinggal diulangi sedikit, hafal pulang, ya. Baik, cuman harus rajin menghafal juga. Dan ini ada 2 pekan nih waktunya, ya. Jangan sampai gara-gara makan kambing kuliah menghafal. Ya. Baik.
Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.